Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu? Assalamualaikum, apa kabar pemirsa sekalian? Pemirsa? Kenapa pemirsa? Gimana, apa kabarnya Pak? Kabarnya baik. Kenapa Baik, kamu ngomongnya kayak Indonesia? Yang benarnya hari ini episode kita ini spesial banget ini. Spesial banget. Spesial banget. Kenapa? Karena tamunya. Pain. Lo ngapain? Pain. Oke, kenapa terus? Straight to the point. Oke guys, hari ini kita punya episode spesial sebab Yep. kita ada tetamu khas yaitu Sadil Ramdhani. Adam. Halo guys. Saya mau buat satu kali ya. Bola di bahagian bawah daripada Jackson. Jackson mengantar kepada Risto. Risto ke kanan kepada Rico. Rico menghantar kepada Umaring. Umaring cuba menghantar ke tengah. Dapat kepada Stuart Wilkins. Stuart mencari Sadil. Masih lagi Sadil. Masih lagi Sadil. Sadil mencuba. Gol. Saya mau ucap terima kasih sama Sadil pertama. Ucapan pertama kerana apa? Saya sebagai komentator bola dan debut saya mengulas perlawanan Sabah, ada Sadil menjaring ketika itu dan itu antara komentarinya. Dapat kepada Sadil mencuba dan ia menjadi kegembiraan dan memori kepada saya selama menjadi komentator kerana itu ulasan-ulasan yang akan diingat sampai bila-bila. Iya, betul sekali. Selamat datang Dil ke Kopat. Kau apa tahu? Kok apa tahu? Oke guys, hari ini kita datangkan Sadil nih. Okay. Sudah sangat eksklusif. Sebab Sadil ketika episode ini dikeluarkan, Ya. dia sudah bersama dengan pasukan yang barulah. Kompom gak? Ura-uranya lah. Ura-uranya lah. Sebab Jadi enggak juga logik dia masih di Sabah. betul. Tapi kita mau ambil kesempatan. Okey. Di samping kita orang bilang mau mengeratkan silaturahim, Ya. Okey. kan? Kita mau, saya rasa sangat eksklusif sebab kita mungkin akan kupas atau Betul. tanya sesuatu yang orang lain mungkin tidak tahu. Betul. Betul kan bang? Okey Dil, apa-apa pun terima kasih kerana sudi bersama Kau Apa Tahu. Kita pecahkan kepada 3 segmen Dil. Okey. Segmen pertama ini abang-abang mau tanya Sadil tentang Boleh. permulaan Sadil Ramdhani datang ke negeri Sabah sekitar tahun 2021, betul? Iya, betul. Dil, cuba cerita macam mana boleh berlakunya Sadil datang ke Sabah ketika itu? Di mana permulaannya? Nah, gitu. Jadi ya kita mulai hari itu kan di tahun 2020 karena pada masa itu kan COVID lagi berlaku kan. Yeah. Tahun 2020 dan liga pun juga di Indonesia hari itu tidak berjalan dan kebetulan waktu sebenarnya saya masih belum tahu tentang Sabah itu seperti apa. Okey. Pertama awalnya itu karena pas saya mendengar Coach Kurniawan pada awal datang ke sini itu menginginkan pemain, dia mencari untuk pemain import itu dari Indonesia. Nah kebetulan hari itu saya lagi berada di tim lain di Bayangkara FC. Masa itu di Bayangkara, ya. Tapi liga masih tidak terlalu tidak berjalan lah di Indonesia karena suasana COVID ini lagi parah-parahnya kan. Betul. Jadi Coach Kurniawan itu menelpon kalau Mau mencoba nasib di sini seperti apa gitu kan. Apakah Sadil mau bermain di Sabah gitu di sini. Nah, saya pas terima telepon seperti itu saya berpikir Malaysia ya. Saya bilang di Sabah itu di daerah mana ya? Iya. Saya bilang saya Terus searching, saya Google Sabah itu di mana ya? Oh ternyata dia di bagian daerah Kalimantan, Sarawak sini kan, Borneo gitu kan. Jadi saya berpikir di situ, wah balik lagi ke Malaysia. Kalau balik lagi ke Malaysia saya masih takut betul-betul. Memorinya sebelum itu di pasukan terdahulu tidak seberapa enak. Iya, karena memori yang sebelum-sebelumnya kan tahun pertama waktu main awal di Liga Malaysia itu betul-betul tidak mengenakan buat saya kan. Usia muda kan iya, dia itu usia ya. muda di Umur usia kamu waktu itu berapa Dil? umur 19 hari itu kan. 19 tahun. 19 tahun. Terus ke Pahang ya masa itu. Yes. Okey. Ke Pahang jadi saya kurang inilah maksudnya ada rasa-rasa yang kurang Positif mengenakan lah ya, kurang positif. Jadi saya berpikir lagi aduh kita merantau tapi
lagi-lagi saya bercerita sama keluarga gitu kan, terutama sama saya, dan melihat kondisi di situasi di Indonesia tidak berapa bagus juga buat saya untuk bermain sepak bola di tahun berikutnya. Jadi saya berpikir, saya ambilkah ini di Sabah atau tidak? Karena masih, waduh, masih takut saya, masih takut, betul-betul takut. Nah, tibalah Coach Kurniawan itu nelpon lagi, udah, kamu datang saja di sini, jangan pikir apa-apa. Yang terpenting Coach bisa bantu di sini dan kamu bisa berbuat apa yang mungkin bisa dibantu dan apa kemauan Coach di sini kamu bisa bantu. Jadi kita boleh bilang Coach Kurniawan antara influence terbesar kamu untuk datang ke Sabah pada ketika itu. Betul sekali. Karena saya tidak memiliki agent hari itu kan. Jadi Coach Kurniawan langsung dan tanpa ragu pun juga saya memberanikan diri bahwa ini mungkin ya enak dan tidak enaknya saya jalan saja terus. Saya jangan dipikir, hantam saja. Persoalan enak dan tidak enaknya lagi itu urusan ke belakang. Setelah saya sampai di sini, saya dari perjalanan kuarantin itu, aduh, saya berpikir panjang lagi. Macam dari ujung dunia ke ujung dunia, padahal seberang saja. Karena saya berpikir, aduh, ini kira-kira suasananya enak kah, tidak kah? Makanya itu berpikir. Pas sampai di sini, astaga, saya bilang, ibaratnya di sini ya, ibaratnya orang yang lagi berpacaran, terus ketika putus cinta, susah move on ya. Nah, sampai di Sabah itu cintanya, move onnya itu bangkit kembali di sini itu. Jadi itu jadi kayak bagaimana ya, kayak kaget katanya. Ternyata suasana Sabah itu sangat menyenangkan gitu. Sadil pertama datang di sini 2021. Ketika itu saya ingat lagi, saya masih lagi dalam pasukan. Sadil, Bang, saya rasa Rama juga tahu, tapi yang kalau dalam pasukan lagi tahu mungkin Sadilnya orang dia nih malu-malu nih dulu, Bang. Betul. Menyendiri di hujung-hujung. Bang, bagaimana? Apa semua? Siapa teman Sadil masa itu yang betul-betul rapat sama Sadil dengan pada ketika itu? Di kalangan pemain. Di kalangan pemain ya. Saya itu yang paling akrab ya. Sukri masa itu. Si Hanafi. Toto. Dan awal-awal waktu bertemu kawan itu orang Sabah itu Hamran di Kedah. Amran Peter. Amran Peter. Ini batch 2021 mereka semua ya lokal. Di situlah. Dan daripada situ memang senang sekali Sadil rasa orang-orang Sabah ini penerimaannya kepada Sadil sangat welcome. Iya. Saya rasa ya, siapapun, biar bukan saya mungkin ya, atau pemain lain atau yang datang merantau ke sini itu pasti kenal dengan orang-orang di sini tuh, pasti keinginan dalam hatinya itu pasti tidak akan balik lagi. Karena sambutan, penerimaan orang-orang di sini tuh sangat luar biasa, kerendahan hatinya mereka. Terus apa ini namanya? Terus dianggap seperti keluarga ya? Iya, di sini betul-betul menerima seseorang itu, orang baru itu mereka menganggap sebagai keluarga mereka sendiri. Jadi saya kagum lah dengan orang-orang di sini. Kita tengok story dia, Bang, mana-mana dia pergi. Macam semua dia pergi itu family dia. Saya masih ingat waktu mula-mula dia join Sabah. Saya waktu itu dengan konten Torabola tu lah kan. Saya teks dia reply dengan macam biasa saja. Macam kawan, macam kenal lama. Dan lepas tu saya boleh siap voice call lagi. Dia kesian batu, Bang. Dia tahu kau macam mana. Iya, saya rasa mungkin juga begitu. Kan betul kan sebab kau kesian kah atau apa dia? Tidak sebenarnya, karena pas sampai di sini tuh saya mulai bertemu itu kan sama Bang Torabola kayaknya itu. Di Bukit Kokol. Kita pakai mask lagi Mas. Iya, pakai mask. Itu kan masih suasana Covid ya. Covid dan juga itu trademarknya kan pakai itu. Iya. Pokoknya pertama saya datang itu selain di dalam tim ya. Di dalam tim itu kayaknya baru Bang Torabola deh yang ajak keluar ke Kokol itu. Kau bawa dia, Bang? Betul, Bang. Iya. Tapi time itu kita siap-siap lah sebab kita enggak mau bagi tahu juga yang pemain bola kan enggak boleh keluar-keluar ini kan. Iya. Itu kan melanggar peraturan kau. Tapi awalnya saya belum tahu itu kalau Bang Torabola ini dia bagian dari official Sabah. Oh, kamu ingatkan di official. Karena kan saya taunya waktu saya kuarantin kayaknya ya. Kuarantin itu saya di teks,
saya tidak tahu bocor dari siapa itu hari pas saya datang, terus saya terima, mungkin ini orang-orang official mungkin atau seperti. Ternyata saya tidak pernah juga mau. Akhirnya pas baru tahu itu ngobrol-ngobrol konten. Baru konten konten Tribun itu hari kan. Iya. Lepas itu 2023 baru kita sama-sama. Iya. Saya kesian tengok dia macam mau juga dalam tim ini. Agak dilayan kan. tapi saya senang hari itu karena meriahnya Sabah, penonton Sabah itu di stadium itu berkat Bang Torabola. Ini saya tidak memuji ya, tapi keadaan fakta dan semuanya itu benar. Dengan adanya Bang Faris seperti medianya seperti itu, anak-anaknya jadi yang kita rasa sebagai pemain itu di dalam tim bersemangat. Karena kenapa? Karena kami itu baik di dalam maupun di luar padang itu mendapat dukungan yang betul-betul padu begitu. Iya. Karena itu lagi kita balik lagi karena dari sumber media dari Bang Faris, Torabola dan lain-lain. Jadi anak-anak itu ketika bermain itu pengen betul-betul menunjukkan yang 100% agar bisa ditonton oleh banyak orang itu bagus begitu. Senang juga orang tempatan begitu melihat kita bermain terus selalu diumbar hal-hal positif. Jadi kita sebagai pemain itu senang dia gitu. Bahasa Inggrisnya efek ya Dil, bila ramainya penonton, positifnya kata-kata dan sebagainya memang akan rasa ya. Ya mempengaruhi performance. Betul pasti. Mentalitas kita, performa kita itu sangat berpengaruh. Karena kenapa? Kita sebenarnya butuh juga dukungan yang dari kita sebagai pemain di dalam itu butuh dukungan dari masyarakat setempat juga yang datang di stadium. Kalau tidak kalau semisal sunyi kurang yang kita mau main pun oke lah, kita secara profesional main. Tapi secara psikolog itu kita kayak kurang greget gitu. Kan? Oh, greget. Maksud perkataan greget tuan-tuan dan perempuan adalah kurang cengkaman. Kurang apa bahasa Sabahnya? Kurang padu lah. Terima kasih Dil. Bukanlah untuk pengetahuan kawan-kawan semua yang tengok, bukannya saya atau Tora menyuruh Sadil berkata-kata seperti itu. Saya rasa kita punya kombinasi tim satu ketika dulu Dil, bukan saja di Padang. Kita semua tuh kombinasinya memang padu lah, memang greget lah orang bilang kan. Greget ya. Menjadikan penontonnya sekali penyokong itu pun menjadi pasukan sebagai pasukan juga, kita. Betul. Sekarang ya saya agak sedikit ini sih, maksudnya agak sedikit sesalkan gitu. Kenapa saya tidak minta didukung untuk diri saya sendiri, tapi namanya mungkin kita cinta dengan tim ini, negeri ini, sepatutnya kita sendirilah yang membuat tim Sabah ini menjadi jauh lebih baik, jauh lebih besar. Karena kalau bukan diri kita sendiri, orang-orang dari tempatan sini siapa lagi gitu. Betul. Insyaallah saya pasti juga dengan adanya Sadil, rekan-rekan yang lain selama beberapa tahun ini menaikkan sedikit sebanyak nama Sabah. Senang kerja kami Dil, macam kerja saya dan saya pun bangga, senang, merasa terhormat sebab dengan adanya sewaktu saya masih ada Bang Faris, Bang Torabola dan official lainnya sebelum-sebelumnya, saya itu merasa bangga dan senangnya itu karena masyarakat itu berbondong-bondong, mereka datang untuk mendukung Sabah FC ini harus seperti apa. Setiap harinya perkembangan Sabah FC seperti jadi mereka itu penasaran setiap hari itu penasaran seperti apa Sabah FC sekarang. Jadi kamu sebagai pemain sendiri di kalangan pemain itu juga excited kah? Iya dong. Itu? Apalagi kontennya hari ini, siapa lagi yang di ini hari ini? Apalagi kontennya hari ini kan siapa lagi bukan kita. Tapi yang selalu tanya kamu pas kumis itu kamu sih. Siapa di belakang tuh? Saya sebenarnya pengen maki juga orang itu kan, cuman itu menjadi tagline saya daripada tahun pertama sampailah nanti sebelum closing saya akan tanya lagi sekali. Story kau tuh memang trademark tuh. Itulah. Itu di Sabah ini kayaknya mereka akan mengingat saya Sadil yang berkumis tipis. Itu lebih trademark manis, yang manis tapi bukan gula. Oke Dil, kita mungkin sudah termasuk sedikit ke second segment. Sebenarnya mau cerita Sadil tentang penonton, penyokong dan sebagainya di segmen kedua. Tapi tidak apa, kita tarik balik Sadil kembali kepada tahun-tahun pertama Sadil datang ke sini.
Sadil, memori Sadil di tahun pertama 2021 masuk ke 2022 ketika itu, apa yang Sadil ingat tentang pasukan terutamanya? Mungkin pada ketika itu pasukan kita belum berapa kan, masih struggle, ada naik turun. Coach Kurniawan juga terpaksa tinggalkan kita dan sebagainya. Apa memori Sadil tahun itu terutamanya? Dari segi potensi ke rasa macam mana tim. Dan adakah mungkin Sadil juga macam mau give up, kata orang putih itu boleh itu, mau give up pasal tim ini tidak seberapa. Macam mana? Apa rasa Sadil? Feelingnya? Saya pas udah di dalam tim itu tidak ada merasa kalau saya ingin menyerah, karena pertama betul-betul saya niat memang bagaimana caranya saya pertama karena orang tua saya ada sesuatu privasi buat kami family yang perlu saya penuhi gitu. Jadi saya memang harus betul-betul fokus kerja keras karena ingin memenuhi apa yang menjadi kendala buat family kami. Saya datang pun juga untuk mencari sesuap nasi di sini dan mempertaruhkan nama Coach Kurniawan juga. Saya di situ betul-betul pengennya saya tidak ingin degradasi ya, karena saya melihat situasi dalam tim itu betul-betul kami struggle sekali. Kita jarang menang. Bahkan seri terus. Kalau menang itu luar biasa. Menang itu luar biasa. Bahkan sampai Bos Marzuki itu bilang, kalau ada menang pertandingan ini saya ada kasih bonus, tapi tidak ada bonus. Sebab itu seri saja. 9 bulan Bang. Tadi kami ada cerita sedikit sama Bos Marzuki. Saya ingat tahun 2021 tuh 9 bulan tanpa kemenangan, dan kemenangan pertama pada ketika itu menentang pasukan Melaka. Sampai sujud syukurnya Coach Kurniawan ketika itu, ingat? Itulah yang kita jumpa juga terus kan, gara-gara kena kecam kita terus kan. Betul Bang. Itu masa-masa itu sulit sekali sih Bang, karena saya rasa saya dibantu oleh Coach Kurniawan, ya saya harus lebih kerja keras ekstra lagi daripada orang tempatan tentunya kan. Jadi saya hanya niat saya datang di sini hanya sesuap nasi, bantu orang. Semoga saya tidak ingin degradasi. Kepengen saya itu saya tidak ingin di posisi terbawah. Posisi paling bawah. Saya tidak ingin di posisi yang asal selamat saja musim itu. Ya, saya tidak ingin. Saya kalau bisa target saya di situ kita di pertengahan atau di paling atas lah, seperti itu. Saya tidak memikirkan di situ, saya tidak memikirkan materi pemain seperti apa. Cuman saya lihat di tim itu yang luar biasanya. Sabah itu punya ciri khas tersendiri, tahu? Maksudnya gimana itu? Dia punya ciri khas sendiri menurut saya ya. Ciri khas dia itu pantang mundur, pantang menyerah. Mereka itu selalu menginginkan sesuatu yang ingin mereka capai. Walaupun orang lain itu bilang, mereka itu biasa dan tidak bisa. Tapi yang saya salutkan sampai sekarang ini, orang tempatan itu, orang Sabahan, mereka itu luar biasa untuk mentalitas mereka pantang mundur itu. Saya memang kamu tahu, kamu pakai pantang mundur itu ada sebuah kumpulan komedi di Sabah ini namanya Kumpulan Zero, teman-teman saya juga. Dia juga guna pantang mundur. Tagline-nya pantang mundur kecuali operasi. Oh iya kan? Maksudnya operasi kalau polisi tengok migrasi. Itu tagline biasa tuh di sini. Tapi jujur Bang, jujur. Anak-anak di sini tuh waktu pertama saya datang ya, mereka itu mungkin sama dengan anak-anak kayak Makassar, keras. Mereka itu tipikalnya, ciri khasnya mereka itu keras, pantang mundur. Dan mereka itu tidak takut siapa saja gitu. Tapi karena mereka bermain itu mungkin karena hati mereka. Oke Bang, aku mau tanya sedikit yang pasal apabila tadi kita masih cerita pasal musim pertama, kita di setengah musim secara tiba-tibanya, mungkin ini perkara biasa, bertukar jurulatih. Macam Sadil cakap tadi, kedatangannya di sini memang influence-nya sangat besar adalah Coach Kurniawan. Tapi bila Coach Kurniawan tidak lagi bersama tim, bagaimana pembawaan ataupun Sadil punya keadaan? Keadaan ya. Dia Coach Kurniawan bukannya pergi satu orang saja. Dengan Coach Sofi, Imam sekali dan yang lain-lain. Apa perasaan Sadil? Adakah terasa juga macam udahlah juga aku pun mungkin tahun terakhir ada begitu kah? Ataupun
Manajemen sendiri ada convince Sadil gimana? Saya takut kan. Itu memang betul-betul saya takut sekali karena namanya pelatih kan. Pasti punya visi berbeda begitu. Punya pilihan pemain juga berbeda seperti itu. Jadi yang saya takutkan itu Alamak, kalau next coach ini gimana? Kan? Next tidak ada coach Kurniawan ini saya kayaknya jadi bubur ini di sini. Dia saya masih ingat dia. Saya ingat kalau saya boleh mencela sedikit. Berlakunya di UiTM ketika kita tewas di UiTM 4-1 atau lebih kurang. Jadi bos terpaksa buat pengumuman Coach Kurniawan akan meninggalkan kita. Sadil duduk di kursi depan. Saya macam muka Sadil begitu. Sadil terus tunduk begini. Itu saya ingat sampai sekarang. Itulah yang dipikirkan. Jadi bubur aku nih. Itu makanya saya pikir, waduh, bagaimana ya kalau tidak ada apa yang namanya juga pelatih. Karena saya pikir-pikir pelatih baru saya kan belum kenal gitu. Dan yang datang kan Coach Ong. Iya, tapi masa itu belum tahu lagi kan? Iya, saya belum tahu lagi kan. Jadi saya pikir-pikir, wah nah saya ini bagaimana masa depanku ini, kasihan nih. Kasihan. Makanya saya pikir-pikir ini, aduh kayak jadi bubur ayam saya ini di sini. Sudah tidak ada orang, baru saya tidak ada agent apa-apa. Cuman saya minta tolong sama coach ini. Coach mau jaga saya lah, kontrol saya lah di sini. Coach saya masih takut lah. Sama siapa? Coach Kurniawan. Iya, Coach Kurniawan. Sama dia. Dan seiring berjalannya waktu, anak-anak itu selalu kayak selalu mendampingi lah. Mereka selalu menemani, kayak tidak perlu ragu, risau. Nah, apa yang Coach Kurniawan sempat titipkan atau pesan sebelum dia titipkan ya? Titipkan. Jadi kayak sudahlah, beliau itu sampaikan karena Coach Kurniawan dan Bunda Kana itu istrinya di sini memang betul-betul close, sangat rapat. Mereka prihatinkan betul. Mereka cuman sampaikan pokoknya bermain semaksimal mungkin, jaga nama baik Sabah gitu kan, jaga nama baik Sabah, dan pokoknya siapapun pelatihnya kamu harus profesional seperti itu. Siap coach. Akhirnya saya mulai lega lah itu. Lega. Kita masuk ke fasa seterusnya. Selepas ini, di mana fasa udah bukan lagi seri saja menang luar biasa, seri biasa, tapi kita mengejar sesuatu yang lebih besar di tahun 2022. Kita akan kembali selepas ini. Tapi guys, kalau kamu mau baju ini, kok apa tahu ini, saya rasa selepas ini kembalinya kita akan umumkan seorang pemenang yang membuat komen-komen yang cukup positif, yang memenangi baju kok apa tahu ini secara eksklusif untuk Anda semua. Jadi kita kembali selepas ini bersama Sadil Ramdhani ataupun Adang. Siapa dia Adang? Kenapa Adang? Selepas ini dalam Kok apa tahu. Kok apa tahu? Hello guys, welcome back to kita punya podcast Kok apa tahu. Kita punya podcast kamera bukan kita sana punya, macam baru saja. Aduh. Welcome back. Kok apa tahu? Saya ini gegar sedikit ya. Tetamu kita ini bukan gegar sedikit ya. Tetamu kita ini bukan sembarangan. Tetamu kita ini Sadil Ramdhani. Tapi sebelum kita lebih lanjut, top bumi. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita mau umumkan pemenang. Baca dulu komen dia apa dia bilang. Yang memenangi t-shirt kita nih. Oke. Dia bilang, saya baca ikut intonasi dia lah. Intonasi Sadil lah. Jujur saya cakap. Oke. Makin lama Ketopot makin menarik. Oke. Kadang pandai senyum-senyum sendiri menengok Ketopot ini. Hahaha lol. Tania, Faris dan Tora, semoga Ketopot makin maju. Jadi maksudnya kamu tahu lah kan, kalau kamu bagi komen-komen yang positif, kita pun positif, kita share itu positivity. Betul. Jadi kita pun mau share ini dengan dia. Tania kepada siapa namanya? Tania kepada Razmi Rahman 1392. Ini dia punya. Kamu tahu apa signifikannya cap ayam ini, Dil? Apa ini? Ayam ini kan suka berkokok kan? Oke. Jadi selalunya kita ini dikelilingi orang yang suka berkokok, tapi isinya kosong. Jadi seperti kami juga kadang-kadang kita pun Indonesia aku pekat kan bang? Kadang-kadang kita berkokok gitu, kita tidak tahu kita cakap apa. Jadi baik dipanggil orang yang bisa untuk
lebih positif dan lebih orang bilang tuh boleh bercerita lebih mendalam tentang kepakarannya. Yes. Selain dari berbohong saja. Memang slang Indonesia memang bagus ya bang ya. Gitu. Kamu nggak tahu saya dua bulan di Jakarta bermain sinetron di sini. 2 orang di Jakarta. 2 bulan aku di Jakarta. Dua Sinetron. orang. Saya pikir 2 orang ya. Beda cerita lah gitu ya. Itu So, lain-lain. gimana bang? Yang kedua ini, segmen yang kedua ini kita akan terus menyambung tentang cerita Sadil eksklusif tentang The Miracle of 2022. Tahun 2022 yang membawa juga kepada buku ini. Yang buku ini banyak penceritaannya. Kalau kita tengok balik setiap gambar-gambar ini, dia setiap memori tercipta. Dan saya rasa tahun yang cukup gemilang untuk kamu sendiri secara profesionalnya kan. Tahun itu. Menakjubkan. Betul. Dalam bahasa Melayunya ya. Sebelum masuk ke situ, kita tadi sudah tutup segmen pertama dengan kehilangan Coach Kurniawan. Kamu itu agak takut untuk menghadapi musim seterusnya karena pelatihnya baru. Masuk Datuk Ong Kim Swee. Yes. Seorang nama yang besar. Ya. Kamu pun pasti tahu, kenal. Tapi kamu tidak pernah kerja dengan dia atau bertegur sapa dengan dia sebelum pernah itu. sih. Macam mana Dil pada ketika itu? Apa yang dia bilang sama kamu bila dia belum masuk? Adakah dia duduk sama kamu? Persepsi kamu pada awalnya gimana? Awalnya itu di ini ya. Kita di Saya mana? takut sebenarnya sama itu coach itu. Iya, saya awal pertama itu kan? di stadium itu katanya akan datang coach baru gitu katanya. Di Perak kita ketika itu. Di Perak, di, iya, dia di datang Perak bukan? tapi saya hari Kamu itu tidak ada saya di Perak. cedera. Iya, kamu cedera. Saya tidak tidak hadir. Benar, itu. benar. Tapi pas mau ketemu itu dari Bos Marzuki bahwa coach itu pas perkenalan dia untuk datang di dressing room itu ada saya di situ, semua pemain datang. Nah, Masa di Likas? masih di Likas dan itu di pagi hari kan di sore hari kita training benar. kayaknya. Sebelum kita menghadapi Piala Malaysia pada Yes, ketika itu. iya, Yang dia dari airport terus ke Padang Betul, tuh kan? betul, ya. Iya. Iya, Lepas iya. itu? Saya lihat dengan pas muncul dia lihat dulu semua pemain. Saya perhatikan dulu ini coach. Seram ah? Iya, ini apa saya lihat Macam strict kayak seram Tegas. gitu, tegas. Auranya beda lah. Dia punya aura beda sedikit. Iya. Makanya saya bilang, aduh. Kompom jadi bubur ini. Habis saya lihat itu baru saya searching ini coach Ong Kim sini apa saja, ternyata dia nasional tim paling lama ya ternyata. Iya, di antara. Dan dia legend lah dia itu. Ya, Kalau di Sabah itu di sendiri. Sabah dia legend legenda juga. sendiri, dan iya. di Sabah pun juga dia legend seperti itu. iya. Nah, saya di situ kan karena takut apa segala dalam keadaan cedera, pikiran saya ini dia mau buang saya ini coach ini karena untuk apa dia mau pakai pemain Cedera. pemain cedera kan yang sudah Itu cedera. teruk kan, Dil? Kamu- Teruk sekali. Groin Iya, gak iya. dia? Groin hari itu karena naik ke atas. sudah Iya, naik iya. di atas perut dan sampai saya operasi itu suntik stem cell. Oh. Itu maksudnya 2021 tuh masa Sadil tuh dia terpaksa all out, cedera pun Iya, terpaksa betul, main betul. pada Iya, ketika itu sebab mau bantu pasukan. Over push. Iya. Dan itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Dan kenapa saya all out sama beliau itu? Saya pertama itu mengira dia pelatih baru pasti punya pandangan pemain asing itu pasti beda jauh. Mesti lebih Karena menurut saya dia pertama pelatih yang nama besar, legend, dan dia punya pengalaman luar biasa sekali di Malaysia national team seperti itu. Jadi kalau untuk pemain asing kayak kita ini udah cedera gitu kan, cedera lama gitu. Saya pikiran saya tuh udahlah habis. balik saya ini kayak balik saya Indonesia yang tidak tahu lah berkebun kah di sana, cari tim kah di sana atau main, saya tidak tahu ini. Begitu rasanya di lapangan Saya perasaan tuh. saya begitu, duduk saya kan. Datanglah itu Bos Marzuki. Ini Bos Marzuki sampaikan katanya. Ini Sadil yang lagi cedera coach. Ini seperti apa? Tapi saya tidak tahu perancangan mereka itu seperti apa. Saya sudah berpikir, balik kampung saya ini, balik kampung. Tunggu misalnya. Ternyata dan di situ saya belum dikasih tahu kalau saya itu mau operasi di Kuala Lumpur. Abang Iya, Johan iya, bawa iya. kamu kan? Iya, saya ingat. Setelah itu, pas saya cedera saya ngobrol sama dia, ternyata watak beliau itu ini seperti orang tua dia, Bapak, iya. seorang bapak itulah, bisa digambarkan seperti itu. Nah ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol, tahu-taunya
dia dengan hatinya yang paling tulus mungkin sama pemain, seluruh pemain, dia itu rela bawa saya untuk ke Kuala Lumpur itu untuk berobat. Dia terus bagi tahu apa plannya untuk kamu, Del. Iya. Oke, Del, Makanya kamu itu saya masih mau dalam perencanaan saya, kamu kena harus pergi operasi, semua dia bilang sama kamu. Ya, makanya sampai sekarang itu saya tidak ada habis-habisnya pikir beliau itu. Karena beliau itu bagian dari apa yang namanya? Masa susah saya di saat-saat saya sudah mau menyerah karena dalam keadaan cedera parah. Dan saya tidak tahu ini saya tidur pun kaki itu kedua kaki saya angkat di atas karena lantaran pedis gitu. Terlalu perih, pedis gitu, sakit gitu. Tidak bisa saya tidur baringnya tidak bisa. Jadi saya harus angkat karena mungkin ini karena sebelum operasi itu. Sebelum operasi. Karena saya tidak tahu ini apa cedera apa saya dalam ini saya tidak tahu. Ternyata pas dicek di sana kan ada robekan yang sudah tidak bisa menyambung gitu. Jadi itu yang dioperasi di Kuala Lumpur, sembuhkan kembali. Saya setelah mendengar apa yang dia buat plan buat saya itu, visinya buat saya itu saya betul-betul kayak wah, saya bilang berapa bulan kamu bilang? 6 bulan. 6 bulan kan? 7 bulan itu. Waktu sempat penyokong di kalangan penyokong yang macam saya pula yang ini ramai yang sudah menganggap yang mungkin Sadil akan ikut coach Kurniawan sekali waktu itu. Nah, mulai dari situ saya berpikir bahwa wah, saya bersyukur sekali punya coach seperti ini. Maksudnya 2022 kamu beberapa bulan pertama itu enggak main kan? Nah, saya itu putaran pertama saya main. Setelah putaran kedua itu saya sudah tidak main. Sudah tidak main. Nah, muncullah itu coach Ong Lim sih kan. Mulai dari 2021. Benar. Ada plan dia. Ada plan dia, ada plan dia seperti itu. Saya jadi kayak terharu begitu, kayak apa yang saya bisa balas buat Coach beliau ini. Karena sampai kapanpun beliau pasti tetap ingat apa yang menjadi kebaikan dia untuk saya begitu. Waktu kamu injet tuh, Dil, waktu kamu injet sebelum pergi rawatan tuh, kamu sudah kasih tahu mama kamu yang mungkin kamu akan mungkin balik kampung dan sebagainya atau nggak tahu lagi? Saya masih betul-betul saya sebenarnya saya sudah kasih tahu mama saya karena mama saya juga pengennya kalau balik ke Indonesia kan belum jelas juga. Karena suasana Covid juga kan kita belum tahu seperti apa. Orang tua saya sedih lah dia, sedih seperti apa ya apa boleh buat lah seperti itu. Apa orang tua itu sudah pasrah gitu karena Coach Kurniawan sudah tidak ada. Tapi pas datang Coach Ong ini, kamu update sama mama kamu, coachnya begini, pelatihnya begini, dianya baik sekali. Dia betul-betul bersyukur, senang gitu kan, bahagia karena Coach Ong itu punya plan yang baik buat saya. Untuk kamu. Dia punya plan itu seperti ini yang dia sampaikan Coach Ong. Oke, kamu untuk saat ini kamu fokus penyembuhan dulu. Saya bawa kamu ke Kuala Lumpur, kamu berobat di sana dengan Dokter Gan kah kalau tidak salah Dokter Gan, pakar pada sana. Saya nanti sampaikan di sana, nanti kamu perawatan di sana, semua nanti saya yang atur di sana. Wih, hatiku langsung senang, betul-betul. Ini mati-matian saya ini buat beliau ini kalau saya sembuh ini. So 2022 dia sudah masuk, liga sudah start, pemain-pemainnya pun baru. Pemain semua Dominic Tan. Pemain top bumi. Top dunia Liga Malaysia ini. Itu kalau Sadil punya guys. Kalau paling hebat sudah tuh top bumi lah tuh dia bilang. Khairul Fahmi Cekmat ketika itu. Legend. Lim. Kita ada siapa lagi? Dominic Tan. Masuk Darren Scott Wilkin. Darren Lock belum lagi. 2022. Badrul Bahtiar, Rizal Ghazali, Amri Yahya masih dalam pasukan. Import-import juga bagus. Macam mana Dil masa itu? Saya ini ya bangga saya bermain dan mereka bangga, senang karena banyak yang saya petik dari mereka itu. Senior itu mereka punya yang saya senang dari mereka itu mereka punya mentalitas dalam sebuah tim itu, membangun kekeluargaan dalam tim itu bagus. Terutama 2022 itu rasa ya macam family ya. Kan? Apa-apa di tahun 2022 itu karena mungkin kita punya misi, punya Badrul senior kan.
ada yang lebih tua juga, ada si Amriah, ya. Dom, ada Iya. si Dom, Betul. ada si Pak Taisu juga, Betul. ada si Jepun juga. Betul, Jepun. Jadi mereka punya pandangan, pemikiran itu semua jernih semua. Coach Alto pun masih main Ada ketika itu. Alto pun Iya. juga Iya, gitu. iya. Cuman kayak yang nampak di situ kan kayak ada mereka Badrul juga yang sering ngobrol satu sama lain. Di dalam tim tidak memandang mana junior, mana senior. Yang terpenting bagaimana Sabah itu dari peringkat ke bawah kita harus top di keluar 3. biasa, betul. Iya, itu dari yang biasa-biasa saja. Pas mereka datang, itu tim berubah. Berubahnya kenapa? Kita dari tadinya kita tidak terlalu dianggap di liga, dan pada akhirnya Iya. kita berada di top 3. Betul. Ini timnya. Itu gila. Keharmoniannya tuh boleh ditinggal di sini. Iya. Betapa setiap perlawanan. Setiap perlawanan selalu fight. Oh, ini. Selalu apa ya? Uish. Dia selalu punya ini ya. fight itu beda ya. Iya. Di peringkat awal tuh kan Dil, tadi kamu cedera dan sebagainya, ditambah pula dengan kemasukan pemain-pemain yang big name, yang top boom ini, kamu tidak ada sedikit kerisauan dari segi berebut tempat dan sebagainya kan pada awalnya? Kita sebagai pemain pastilah ada itu. Iya. Pasti ada, tapi lagi-lagi kita berpikir untuk kebaikan tim kita harus maksimal secara profesional. Saya sebagai posisinya di situ, saya tidak menganggap diri saya sebagai pemain lokal ya. Iya. Saya sebagai pemain Pemain import. import. Iya, saya harus. Iya. Kalau bisa saya lebih dari pemain lokal. Saya harus lebih dari pemain lokal karena menurut saya jangan sampai manajemen juga kecewa gitu. So maksudnya Pemain dari segi import motivasi kamu tuh lebih besar sih. Lebih besar dan tidak ingin kalah sih sebenarnya. Dan saya mau masuk lagi details untuk tim tahun 2022. Apa perlawanan ataupun memori paling kamu tidak lupakan tahun itu? Iya, Kalau ada satu perlawanan yang kamu ingat ataupun yang apalah kelucuan teammate kah atau pernah dimarah coach kah atau apa yang kamu betul-betul ingat dari 2022 itu? 2022 ya. Ya. Kalau macam saya bagi contoh perlawanan di Pahang, jangan tutup TV, belum habis lagi. betul, Pak betul. Tesu jaringkan gol menit Iya, 93. Ingat itu? Apa ya? Itu contoh. Saya marah hari itu waktu di Kuala Lumpur. Main tiba-tiba saya dikasih keluar sama coach Ong kan. Saya marah sama pelatih itu. Iya? Saya tanya, saya bilang, "Coach, kenapa saya keluar?" Karena mungkin keadaan emosi kan. "Coach, kenapa saya keluar? Saya bermain tidak terlalu buruk, coach." Tapi coach saya katanya langsung jawabannya, coach saya masuk ruang ganti katanya, masuk oh nah. Masa itu kalah sama Kel, kalah gak kita? Kita kalah dua yang dom back pass. Oh iya kan? kita kalah tuh, kalah. Kita kalah 2-0. Iya, itu Iya. Selepas itu saya jabatan tapi dia tidak lihat muka saya, katanya masuk dalam ruang ganti, katanya masuk dalam ruang ganti. Wah, ini ruang ganti saya panasnya minta ampun. jadi macam mana? Emosi saya. Ini yang kita mau tahu. Macam mana pemain dengan junior? Sebab kalau spekulasi penonton selalu kalau begini, bergaduh, dia orang sudah bergaduh. Sadil tidak ngam sama coach. Iya. Macam mana Dil? Sudah habis perlawanan? Adakah Sadil pergi coach minta maaf tadi atau macam mana? Iya. Apa ya? Tadinya saya tidak minta maaf. Iya. Gitu. Nah, habis saya marah itu, saya keluar lagi dalam kenapa ini? Saya bertanya, kenapa ini pelatih dia kasih keluar saya? Padahal saya bermain, saya Oke kerja lah, keras. iya, betul. Saya kerja keras Iya. dalam padang. Tapi kenapa dia kasih keluar saya? Saya berpikir sudah dalam keadaan emosi nih. Jadi coach sudah tidak anggap saya sudah. Dia masuk saja, dia anggap saya keluar sana. Katanya dia kayak kasih begitu kan. Malas mau layan lah. Malas dia mau layan, untuk apa mau layan kan? Pas saya pikir-pikir lagi, ada salahnya kayaknya saya ini. Akhirnya sampai di situ langsung saya minta maaf begitu. Ya tapi apa ya, balik lagi saya merasa lucu saja begitu karena tiba-tiba saya marahan sama pelatih itu. Kenapa bisa begitu? Tapi ya itu normal lah dalam bola sepak kan kadang Normal. Tidak dapat kawal emosinya kan. Tapi itu kalau di Indonesia itu saya sudah tidak akan main lagi ke depan. Kamu ada terpikir waktu itu? Kamu ada terpikir yang Habislah next game saya Coach tiada Ong mana sudah laku ini. Saya itu apa ya? Tipikalnya kayak begini ya. Saya marah di situ, tidak bawa sampai kayak Iya. harus kita simpan Iya, gitu. betul. Tidak. Yang terpenting orang itu ngomong sejujur-jujurnya, ngomong di depan saya begitu. Apa yang namanya main bola kan. Kita marah dalam padang, kita berkelahi di dalam padang itu normal saja menurut saya. Seperti itu, bukan
Itu menurut saya tidak hard feeling lah, tidak hard feeling, no hard feeling bahasa Inggrisnya. Tidak masuk di dalam hati. ya tidak ada. Jadi macam mana Coach Ong selepas itu? Iya, habis game Diabaikan saja saya, diabaikan terus saya Besok pulang. training macam biasa saja. Tapi saya pulang tiba di bus, takutnya minta ampun saya ini. Takut dari Sadil sini duduk depan. Saya takutnya jangan sampai pertandingan berikutnya Sadil tidak usah main ya sampai tahun depan. Tapi dah gitu dia. Tidak juga. Kamu pernah dimarah dengan yang kamu rasa memang dimarah dengan teruk? Biasa tuh. Ini selalu kena. Saya jadi saksi. Punching bag kah? Saya itu selalu kena marah itu sama orang tua itu. Tapi orang tua itu ini apa? Ya seperti yang saya bilang tadi, Bapak dia marah penyayang. Ya, marahnya sama semua pemain itu penyayang dia. Dia tidak bagi kau ini dia itu favoritism tidak ya? Yes, dia tidak seperti itu. Maksudnya bang kalau pernah kena marah, maksudnya kena sayang lah kan? Sayang. Saya pernah jadi saksi di Bali. Kau ingat kita pergi di Bali? Saya di Bali loh. Iya, yang sebelum game itu. Dia betul-betul dia berteriak itu, dia marah itu bukan Sadil, tidak usah begitu. Kita di tepi padang tuh kita tengok training kan. Dia berteriak itu langsung berhenti. Itu yang training berhenti sudah. Dalam hati saya sudah balik ke dia terus katanya mereka sidom katanya, tidak usah jawab, sudah biarin aja kau pergi saja sana. Lalu saya bilang dalam hatiku, kenapa lagi orang tua marah sama saya ini? Dan saya tidak ambil hati begitu. Saya tidak ambil hati. Tapi saya ingat ketika itu, pasal saya juga yang membantu untuk press conference kan besoknya. Bijaknya Coach Ong itu di training ground dia marah kamu kan sadar masa di press conference kita ada Sadil, kita ada ini dipujinya melambung tinggi. Aku cakap dia ini punya terenya kasih tukar tuh untuk kamu semangat balik. Dia menurut saya orangnya cerdas sih sebenarnya. Kalau itu man of the match lepas tu. Lawan balik lawan Makassar maksud itu. Saya habis dimaki-maki seperti itu. Tapi saya baru seumur hidup saya. Saya maksudnya cekcok seperti itu kan di dalam padang atau di dalam training sama pelatih baru beliau itu dia selalu transparan sama kita, dia selalu terbuka, dia tidak menyimpan apa yang dia tidak suka dia sampaikan. Cakap terus seperti pertandingan mungkin intensitasnya tinggi dan kita selalu kayak beradu argumen begitu kan. Dia sebagai pelatih dia tidak memberikan kesan yang negatif sekali kayak ini pemain ini bandel, tidak seperti itu dia. Dia bahkan pemikirannya itu seperti ini. Anak ini mentalitasnya ini seperti ini. Dia tidak ingin seperti ini. Jadi kita juga itu kayak bagaimana leluasa begitu mengeluarkan pendapat leluasa. Bacaannya terhadap setiap pemain itu hebat ya. Dia tahu kamu macam mana caranya si ini beda bukan sama. Iya. Kalau saya sama Dom beda jauh. Seperti itu, cara penyampaiannya pasti berbeda seperti itu. Kalau sama saya kan dia selalu belak-belakan begitu. Dia kasih tahu betul-betul. Di banyak-banyak orang pun dia kasih tahu begitu. Mau kira seperti apa kayak contoh di Bali, di sini mau pertandingan apa, dia berteriak sesuka hati dia. Tapi ya saya anggap itu teguran itu bagian dari motivasi sih sebenarnya. Benar, untuk kita merubah juga. Biasanya ada pelatih yang menegur kita, tiba-tiba kita tidak bisa berbicara lagi untuk pertandingan berikutnya, latihan berikutnya. Tiba-tiba kita tidak masuk dalam list seperti itu. Ada itu, ada. Ada aja. Jadi 2022 ini masuk 2023 saja. Oke, kita balik pergi 2022. Kita mengejar. 2022 itu adalah tahun yang kita mengejar untuk mendapat kedudukan yang mana yang penting kita punya target di ujungnya kita akan layak ke AFC. Selepas satu 30 lebih tekanan tahun, ataupun satu yang menarik. Kalau saya sesuatu yang menantang sih saya. Kami sebagai pemain karena sebelum kita memulai ini kita kembali di 2022 ya. Saya mengingat waktu kita makan di Gaya Street itu kita diajak oleh CEO dulu, Bos Firdaus, sama Bos Marzuki. Tahu sendiri Bos Firdaus kalau ngomong seperti apa. Kita punya target ini tahun ini seperti ini. Kalau kalian tidak bisa, saya
coret kalian dari sini ya. Dia langsung to the point Mulutnya dia. terus ya. Dia Nggak ada sensor mulutnya. Iya, tidak ada. Tapi lucu dia lucu sekali. Dia lucu. Aduh, itu beliau itu semoga murah rezeki terus itu Bapak saat itu ya. Berkat beliau juga saya bisa bertahan sampai saat ini. Iya, saya berterima kasih sekali. Beliau itu sampaikan seperti ini. Sebelum kita memulai liga, dia sampaikan, saya itu pengen punya target di 3 besar. 4 besar 5 besar tidak apa-apalah. Yang penting tercapai itu katanya. Saya tidak ingin posisi Sabah FC itu di bawah. Anak-anak diam gitu. Oh iya. Jadi serius semua kan. Jadi saya pikir, weh, plan Sabah FC ini bagus. Dan saya yakin sekali. Kita kayak punya misi untuk tahun depan itu jelas. Semua jelas. Manajemen jelas, pemain itu jelas semua, dan saya melihat dari pelatih, ofisial, pemain, semua. Itu saya percaya semua. Dan dalam hati saya berpikir apa yang tidak mungkin ini, paling JDT saja ini, luar biasa ini kalau semisal kita lihat pemain ini kalau kita bertempur dengan tim besar begitu kan, kita masuk dan target mereka itu hari. Saya mengingin, kata Bos Firdaus dan Bos Marzuki, saya mengingin kalau bisa ini Sabah FC ini kita masuk FC dan masuk FC itu baru pertama lagi ya. Dari 1990 27 tahun lebih kurang. 95 sekali. Yes. 27 tahun. Itu zaman dia main. Zaman Dato' Ong masih main di situ. Makanya saya bilang itu dari diri saya sebagai pemain itu adalah tantangan yang luar biasa, dan itu pencapaian kalau kita capai itu sangat luar biasa. Saya sudah membayangkan, kalau kita capai ini nama kita akan tetap diingat ini di Kota Kinabalu ini. Saya bilang ini Sabah sih pasti mengingat nama kita. Dan pada akhirnya kita berjuang itu ada kondisi 2022 itu ada yang bertengkar lah, baik dari saya, tapi itu hanya perjalanannya jernih, semua pemikiran bagus, tujuan karena ingin tujuannya apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan oleh CEO, manajer. Jadi coach pun juga dia tekan pemain itu betul-betul. Dia tidak menginginkan pemain itu salah sedemikian rupa gitu. Jadi wah, itu menyenangkan sih. 2022 ya, memori yang cukup baik. Bonding di antara pemain. Kamu juga begitu rapat Dil sama Dom, saya tengok, dan beberapa pemain lain. Gimana Dil? Saya rapat sama orang-orang itu pas pertandingan kita menang itu 2-1 lawan Pahang. Iya. Oh, sebelum itu biasa saja kan? Biasa saja. Oh, selepas yang kita Pak Tesu menjaringkan gol. Karena kan saya itu menghormati mereka itu sebagai pemain besar. Dan saya hormati semua pemain. Cuman kalau mereka kan mungkin dari vibe-nya mereka kan mungkin agak sedikit berbeda kalau di Nampak kan. Jadi kayak mereka itu saya inilah tidak terlalu pusing lah begitu seperti itu, karena mereka mungkin sudah dewasa. Star sedikit lah kan. Iya, vibe-nya lain ya. Paham, saya paham maksud kamu. Ya. Jadi setelah saya kenal ternyata mereka itu sama saja. Gila-gila semua. Iya, orang rendah hati, gila semua, lucu-lucu. Saya pusing, saya bilang. Oh, begini pula rupanya. Makanya itu ada kata pepatah tuh, tak kenal maka kata sayang. Gitu. Makanya sekarang itu sudah sayang sekali itu. Dengar-dengarnya masa di negara Arab, masa sama timnas juga keluar sama-sama ya gitu. Oke, itu dapat cerita lah. Tapi orang-orang itu mereka punya ini apa lagi? Mereka punya mental, mereka punya pemikiran itu betul-betul dewasa sih sebenarnya. Itu perlu dicontoh sih dari apa ini? Anak-anak muda itu harus banyak bertanya sih sama mereka. Mentality itu lain. Sayang itu ada kayak dulu waktu ada senior si Badrul itu. Amri lagi. Amri. Ini sekarang ada Ape kan. Seharusnya itu banyak lagi pemain-pemain muda itu harus banyak bertanya sama mereka itu. Jadi karena mereka itu apa ya, ilmu mereka itu banyak gitu. Macam kayaknya kalau dalam pengajian mereka sudah ada PhD ya, doktor. Yang kita mungkin baru lagi di degree ya begitu, baru mau naik ke atas. Kamu banyak belajar juga daripada Waam, daripada Badrul. Saya itu sampai tanya ke mereka seperti itu. Kadang saya lihat mereka ya. Mengatasi masalah dalam tekanan itu seperti apa. Mereka itu selalu kayak normal. Makanya kayak tidak ada beban, tenang saja. Tapi
fokus mereka itu betul-betul 100%. Jadi apa ya? Mungkin dari pemikiran mereka seperti apa begitu yang perlu kita contoh kan, seperti itu. Dari pandangan mereka setiap game itu seperti apa. Biasanya kan kalau pemain muda itu kita dalam menghadapi game itu ada kayak kita sedikit ragu, seperti itu, kayak tidak terlalu percaya diri, seperti itu. Tapi mereka di saat kita mau bertanding sudah, kita harus percaya bahwa kita akan bermain bagus hari ini. Kita harus mati-matian untuk dapat 3 poin seperti itu. Maksudnya bang, dalam tahun 2022 tuh sehingga kita layak ke AFC, faktor-faktor yang macam hubungan di luar padang inilah sebenarnya salah satu faktor terpenting. Selain daripada di padang itu sendiri. Betul. Keakraban kan. Tadi saya ada bercerita juga masa kami di luar betapa pasukan itu simple thing macam Aboy ada cerita Jackson panggil ke rumahnya untuk makan-makan sesama mereka itu juga membuatkan begitu close. Kan? Dil, sebelum kita ke segmen yang terakhir tentang perancangan Sadil, tentang negeri Sabah dan sebagainya. Daripada Sadil pindah tahun 2021 sampailah Sadil sekarang, berapa persennya Sadil rasa improvement Sadil sebagai seorang pemain? Tinggi kah? Bezanya Sadil usia itu mungkin 21, sekarang 26. Pengalaman-pengalaman yang dikutip itu menjadikan Sadil yang sangat berbeza kah sekarang dalam 5 tahun di sini ini? Banyak sih. Kita harus lebih, bukan saja sebagai pemain, mungkin sebagai Sadil individu. Ramdhani individunya. Sebagai sosok Sadil itu sendiri. Saya banyak belajar ini sih di sini itu menjadi diri sendiri saja gitu. Apa yang menjadi diri kamu ya kamu lakukan apa yang menjadi diri kamu. Entah itu kamu dipandang sebagai temperamen, sebagai egois, emosi. Tapi itu bagian dari mentalitas kamu. Tidak peduli dengan orang lain. Dan itu saya tidak terima peduli. ya. Dan saya terima apapun omongan orang lain tentang saya. Itu menjadikan kamu, menjadikan diri saya. Inilah kamu. Iya, inilah diri saya. Kalian terima dan tidak terima, saya tidak peduli dengan kalau kalian kamu semua. ada masalah sama itu masalah kamu kan. Yang penting kamu terima sendiri. Sadil Ramdhani itu yang menjadikan kamu. Kalau sebelum itu kamu terganggu gak di dunia? Iya, saya masa zaman mudanya. Zaman muda itu saya terlampau berpikir kalau saya tidak ingin mengecewakan orang lain. Saya tidak ingin mengecewakan teman, saya tidak ingin berat hati begitu. Maksudnya kayak itu yang membuatkan kamu hilang fokus dan sebagainya. Kadang kita ngikutin kemauan orang lain itu belum tentu baik buat kita begitu. Jadi jangan pusing. Jadi menurut saya ya dewasa itu ya menjadi diri sendiri. Itu satu ini yang bagus bang. Nasihat yang cukup bagus. Jangan pening pasal apa orang mau fikir pasal diri kita. Yang penting kita terima apa yang adanya sebagian daripada diri kita. Pemanaskan itu diri kita yang menjadikan kita. Untuk Sadil, jadikan dia Sadil Ramdhani. Del, kita akan kembali selepas ini Del di segmen terakhir. Udah terasa kan? Agak sedih sedikit mungkin. Tidak apalah, jangan sedih-sedih dulu. Nanti kita akan teruskan dalam Ko apa tahu. Kok apa tahu? Kembali lagi di segmen terakhir bersama the one and only pemain berjersey nomor 48 dulu, sekarang 67, berasal dari Kendari Muna di Indonesia, di Sulawesi Tenggara tentunya, Sadil Ramdhani. Kali pertama saya berkomunikasi dengan Sadil ketika saya masih lagi head of media Sabah FC. Saya message sama Sadil, Dil, kamu masih di Indonesia, Dil, bisa hantar saya abang satu video. Abang mau buat video untuk kamu punya sesi pengenalan. Gimana bang videonya? Kamu sepak bolanya, lepas itu kamu pusing, kamu pandang ke kamera, kamu bilang apa sih bilang? Masa itu memes tuh. Itu semongko. Masa itu kan? Kenapa gini bang? Oke lah dia masih buat diantar. Terus itu video dia. Semongko, Sadil Ramdhani is a rhino. Boleh kita kasih itu bang. Kita rewind video itu lucu. Bang, saya mau tunjuk. Abang nih, dia setiap perlawanan away dia akan bawa Bismillah, dia bilang. Lepas tu Ewako cetak gol. Ewako Sadil. Lepas tu dia minta jersey Sadil sampai di Selangor abang. Dia selalu nih bang.
Setiap kali aku pergi away pun Dia akan ada. Akan jumpa dia juga. Itu penangan Sadil Ramdhani selama bersama Sabah. Di mana-mana dia akan bawa penyokong yang akan datang ke Stadium Likas dia. Terima kasih Dil. 4 tahun lebih kamu bersama Sabah. Ya, hampir 5 tahun lah ya. Saya belum umum lagi, 5 tahun. nanti baru umum. Tapi apa kau persoalan sama dia? Saya ada satu pertanyaan. Di samping perubahan gaya rambut yang kekal kumisnya, okey. Ada satu lagi yang berubah yang mungkin mencetuskan tanda tanya di kalangan penyokong. Dan kadang-kadang bila saya tanya fans tu, berapa nombor jersey Sadil Ramdhani? Jadi kadang-kadang yang jawab 48, ada yang jawab 67. Sebenarnya dua-dua pun betul kan? Betul. Cuma apa signifikannya nombor pertama kamu tu 48 kemudian ditukar ke 67. 48 ya. 48 itu sebenarnya kalau nomor jersey ini sebenarnya saya lebih tanya ke orang tua ya. Oh iya, ada maksud ya kalau Ada kamu maksud. setiap kepada Iya, orang tua. tidak tahu, saya tidak tahu ya orang tua dulu itu seperti apa, angka nomor itu seperti apa. Mesti ada Cuman signifikan. mereka tanya nenek saya almarhum sebelum meninggal itu. Saya berangkat kan hari itu di sini tuh saya ingat sekali hari Minggu. Oke. Saya hari Minggu. Dan itu hari yang disampaikan oleh nenek saya, anak ini kalau berangkat hari Minggu ini bagus gitu. Oh, begitu dia lah sampai itu dibagi tahu kepada kamu. Iya. Oke. Katanya, Okey. kamu jangan berangkat di hari, biasanya kan hari Rabu tidak boleh, hari apa. Katanya kamu hari ini berangkat gitu. Ini katanya bagus juga ini hari Minggu, dan ini juga kan bagus buat rezekimu, seperti itu sih. Saya tidak tahu itu maksudnya apa, cuman saya selalu tanya sama orang tua itu seperti itu. Namanya juga orang kampung kan, orang tua kampung itu selalu bertanya. Saya bertanya seperti itu. Nah akhirnya saya beli tiket itu di hari Minggu. Sebelumnya di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis begitu. Jadi sekarang kebanyakannya mesti hari Minggu kamu Iya, akan di hari, pasti di sampai kalau mau pergi ke sana hari ini yang paling bagus. Hari ini yang paling bagus. Sampai di sana insya Allah semua berjalan dengan baik begitu, seperti itu. Nah, dan setelah itu pas sampai di sini tuh kita dikasih nomor jersey. Saya tanya lagi, nomor jersey yang paling bagus apa saya yang ambil Om? Katanya kamu jangan ambil nomor yang kecil, harus angka yang lebih besar begitu. Saya bilang angka apa yang paling bagus Om ya? Saya bilang kalau angka nomor 48 itu bagus kau mah. Wih, mama aku langsung telepon lagi di kampung. Ini nomor ini bagus kan buat anak ini. Dia bekerja di sana tuh bagaimana? Oh iya bagus katanya, bagus. Saya tidak tahu maksudnya apa, tapi saya disampaikan seperti itu. Bagus 48. katanya. Iya. Bagus angka yang ini. Jadi saya pakailah. Akhirnya rezeki itu, maksudnya kita selalu berdoa juga sama yang Maha Kuasa seperti itu. Cuman kebiasaan adat istiadatnya orang kampung itu pasti kita junjung tinggi juga kan, betul. Seperti itu. Jadi saya ambil saja, percaya saja apa yang disampaikan mamaku gitu, mama saya, nenek saya seperti itu kan. Jadi ditukar ke 67 pun sama juga. Iya, itu setelah 48 selesai karena saya dapat hal-hal yang maksudnya dari orang tua juga dia setuju kalau 67 itu ambil dari angka nomor ujung kelahirannya mama saya, jadi saya disuruh sampaikan itu 67 ambil angka kelahirannya mama saya. Mamanya 1967. Iya. Oke. Jadi udahlah. Oh, oke. Terjawab Intinya lah. saya bertaruh ini cari nafkah ini hanya semata-mata buat mereka saja. Jadi kamu sudah sentuh tentang ini tadi di luar pun, sebelum ini pun kita ada berbicara, kita ada cerita tentang betapa Sadil datang ke sini bukan sebagai setakat pemain sepak bola saja. Betul. Ada isi, ada cerita yang dibawa di sebaliknya. Mungkin Sadil boleh kongsi Dil. Di sinilah Sadil mendapatkan nafkah, duit dan sebagainya untuk dihantar kembali ke kampung. Cerita sedikit tentang itu. Apa ini namanya? Nanti pas saya sebelumnya kan saya belum bisa mendapatkan apa yang saya dapat seperti yang diberikan oleh Sabah FC sampai sekarang ini kan. Sebelumnya kan hanya cukup buat diri sendiri, keluarga gitu kan, untuk kebutuhan sehari-hari juga seperti itu. Jadi selama saya tiba di sini
mendapatkan hasil kerja keras di sini, keringat di sini, manajemen bantu juga, Bos Firdaus. Lagi-lagi saya berterima kasih sama Bos Firdaus, Bos Marzuki gitu kan, membantu saya dalam finansial saya buat keluarga. Jadi apa yang saya dapat sekarang ini keluarga bisa tuai seperti itu. Mereka bisa dapatkan hasilnya baik dari usaha kecil-kecilan, perikanan begitu, karamba seperti, dan kosan juga seperti itu. Jadi saya bersyukur itu semua. Kau tahu apa kosan bang? Asrama. Hah? Asrama. Rumah-rumah bang. So saya ingat Sadil 2021 Sadil tunjuk bang ini keluarga aku buatkan keluarga macam bangunan. So apa nih dia bilang? Kosan, mau buat kosan. Rupanya kosan tuh macam bilik-bilik sewa begitu kan? Untuk orang-orang yang di situ sewa kan? Mungkin orang tidak seberapa ya memandang itu, tapi saya itu bersyukurnya karena hasil dari kerja keras saya bisa bantu saudara-saudara dan di kampung, saya, di kampung. Sekarang sudah berjalan kosannya? Sudah berjalan. Oh, kakak yang tolong jalankan di situ. Kalau kita tengok Sadil punya post-post kadang-kadang di social media kan, selalunya dia akan memperlihatkan tentang keluarga, ibu dan juga mungkin adik-beradik juga. Jadi sebenarnya dari segi posisi di dalam keluarga Sadil ni, kira Sadil ketua keluarga. Sadil bagaimana? Kalau bisa dikongsikan. Keluarga. Jadi di keluarga saya itu saya laki-laki 4 bersaudara, laki-laki yang paling besar, dan yang mencari nafkah cuman saya saja. Gitu. Jadi orang tua itu saudara semua bergantung sama saya gitu. Jadi saya bersyukur bisa mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Sabah, gaji dan segala macamnya gitu kan. Tempat tinggal yang layak buat saya juga di sini. Jadi semua apa yang menjadi berkah di keluarga saya itu semua saya bisa rasakan dapat semua keluarga saya itu dari Sabah. Makanya sampai sekarang ini mungkin mungkin secinta itu dengan tim ini. Saya sayang betul dengan tim ini gitu. Dengan kekeluargaan tim ini, masyarakat di sini, dan orang-orang yang orang-orang terdekat saya di sini gitu. Jadi sekali lagi saya berterima kasih sebanyak-banyaknya atas apa yang menjadi tanggung jawab saya di sinilah. Seperti itu bang. Macam kata-kata terakhir boleh. Itulah. Sama Dil. Aku sangat menantikan ayat-ayatnya. Iya. Dil, macam mana mau bilang nantilah dia bilang, tanya dulu soalan. Okey, sikit lagi sebelum kita melabuhkan tirai kita. Macam Sadil katakan tadilah, banyak yang Sadil tinggalkan memori-memori yang manis, pahit, masam dan sebagainya di sini. Kalau adalah memori yang Sadil tidak dapat lupakan tentang Sabah, apa-apa saja, manis kah, pahit kah, apakah tentang teman-teman kah, apa yang boleh Sadil ungkapkan tentang Sabah ini sendiri? Sabah itu lambang Sabah ini sebenarnya keramahan hati sih sebenarnya. Kita itu orang yang tidak tahu apa-apa tentang Sabah, ketika sampai di Sabah tersentuh hati mereka, sayang mereka dengan negeri ini gitu. Tidak tahu ya, perasaan saya seperti itu. Mungkin itu sedikit alay ya, tapi yang saya rasa itu betul-betul menyenangkan di negeri ini. Dengan sambutan masyarakatnya gitu. Orang-orang yang kalian kenal, mungkin orang-orang kita kenal di sini tuh semua mereka itu penyayang semua sih. Saya baru juga maksudnya baru juga pertama kali gitu ke sini gitu. Mungkin kita share sedikit bang, baru-baru nih kalau tengok hari Lebaran baru-baru nih kamu ikut Hanafi, kampung Hanafi kan? Gimana perasaannya waktu kayak rumah sendiri. Saya biar mau ke rumah siapapun di kota Sabah sini ya, di negeri Sabah sini, kayak rumah sendiri. Saya tidak tahu juga kenapa. Kayak saya punya feeling itu
selalu positif gitu, selalu bagus, enak, nyaman. Ya. Untuk pengetahuan lepas ini, dia bilang aku curi dia ni sekejap. Bang, Dil kita pergi podcast sekejap. Iya bang, selepas ini saya kena harus ke Pinampang. Itu teman juga di situ kan? Bukan teman bola kan? Bukan teman bola. Memang macam keluarga juga kan? Keluarga juga. Yang selalu bagi Sadil makanan, rasa macam di kampungnya sendiri. Begitu. Jadi di Sabah ini apa ya? Kayak rumah saya sendiri lah. Rumah saya sendiri. Kayak seperti di Sulawesi Tenggara lah. Negeri ini betul-betul indah sih menurutku. Dan yang pastinya apa-apapun berlaku in the future, Dil akan datang kembali berlibur kah, melawat ke teman-teman kan pasti kan? Dan kenapa dia mau kemana? Hah? Dia mau kemana? Nanti kalau saya bilang in the future, saya bilang kalau kan. Sedangkan Badul Batiar pun move on yang lain pastilah kan. Betul juga, betul. Mungkin bersara, mana kita tahu. Kan pasti akan datang kembali ya. Rumah kedua jadinya. Rumah kedua, insyaallah rumah kedua di sini. Ada apa lagi soalan bang? Kamu pernah memikirkan memakai jersey pasukan lain selain Sabah selepas kamu berada di sini? Kalau untuk di Malaysia, Iya. wah Susah. susah. Kecuali double. Kedepannya. Kedepannya Dil, susah. ada gini. Kecuali triple P. Ini sepak bola kan. Tapi ya memang payah susah lah. Gimana? Susah bang. Saya tidak bisa ungkapkan karena tidak sanggup juga saya. Maksudnya di sini tuh cinta sayang kepada di sini luar biasa sih bang. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Di sini top bumi. Paling top dunia di sini. Top bumi kalau Sadil. Dan saya percaya siapapun pemain asing yang akan datang di sini, dia akan betah di sini. Iya, dia akan betah di sini. Kenapa, Din? Karena seperti yang saya bilang tadi, keramahan, cintanya orang dan sebagainya. Iya, orang Sabah itu dia. Ada satu. Kenapa menurut saya kenapa orang baru datang di sini dan pasti nyaman di sini tanpa ditanya, dia pasti nyaman di sini. Dan ya siapapun yang akan berada di sini itu. Saya teringat ini bang, ada satu orang pemain Sabah yang dari Indonesia, Persib Bandung pasukan lamanya. Dia ke Sabah. Dado. Dedi Kusnandar. Lepas itu dia kembali lagi ke Persib Bandung. Tapi walaupun dia kembali ke Persib Bandung, dia tetap datang ke Sabah berlibur untuk pasar ramai teman-teman di sini dan sebagainya kan, Dil. Betul. Oke, Dil. Yang lagi penting, 4 tahun di sini. Nggak ada Sumandak Sabah Dil di sini sangkut. Tidak ada. Aduh, susah juga kita. Kalau nggak mau juga kan? Aduh. Itu mungkin boleh lah juga. Aduh, mungkin bukan jodoh lah, Adila. Bukan jodoh di tangan Tuhan kan? Bukan jodoh. Tapi ada juga lah yang di sini dulu. Karena masih belum. Berapa orang Dil? Kalau mungkin datangnya tapi kalau orang-orang datangnya di sini untuk mencari pasangan, dia cepat untuk dapat pasangan. Oh iya? Yes. Kenapa? Ya, enggak, ya jujur kita mau tahu kan. Kita sebagai orang sini kita tidak pandang gitu. Sadil tahu. Betul. Karena orang-orang ya seperti yang saya bilang tadi, orang-orang di sini itu ketika mendapat orang baru itu mereka cepat beradaptasi, menjamu dengan baik, dengan sopan dan menerima mereka dengan inilah Sabah hati gitu terbuka lah. gitu ya. Hati terbuka begitu. Inilah Sabah. Tapi kamu nggak nyangkut ya? Karena mungkin posisi saya itu fokus hanya ada fokus lain, jadi jangan dulu fokus di situ. Kau nih janganlah kasih gitu. Oke, Dil, apapun Dil, kepada Anda yang menyaksikan ataupun bila ini disiarkan, Sadil mungkin kemungkinan besar akan meninggalkan kita lah. Kalau saya boleh umum lah, Dil, saya minta kebenaran ya. Betul. Mungkin Sadil ialah dalam sepak bola tu macam Sadil sendiri bilang, pastinya lah akan datang dan juga pergi, dan Sadil mungkin insyaAllah akan sign dengan pasukan baru. Ya, Dil. Kalau ketika podcast ini keluar masih lagi bersama Sabah, maksud dia adalah U-turn tu. Tapi ada magic lah tu kan? Ya, tapi apapun Dil, saya mau ucapkan ini mungkin Abang Tora dulu lah sebelum saya sendiri yang bagi ucapan saya. Tadi waktu kami di bawah,
Dia cakap, dia bilang, wah kita yang pertama kita jumpa bang, tapi di akhirnya pun kita jumpa juga. Iya, saya bilang syukur sebab selamat. Kalau ikut tidak sempat jumpa. Oh iya. Dia bagi kata-kata semangat untuk kau. Itu makluman kamu sebenarnya guys. Sadil ni tidak pernah berhenti dari memberikan saya kata-kata semangat sepanjang saya sakit. Iya selalu dia. Iya betul. Cuma yang jadi kita punya kesempatan mau minum kopi bersama tu belum sempat lagi sampai sekarang. Tak apalah. Tapi insyaallah akan sempat lah kan. Siap. Cuma saya mau ucap terima kasih sebab Sadil di antara pemain yang langsung tidak sombong. Waktu saya mula-mula Adakah pemain yang sombong? Biasa ada juga. Oke. Sebagai content creator yang bukan siapa-siapa tapi dia melayan saya dengan Pasal dia ingatkan kau. Dia ingat official sama betul. Tapi memang jauh dari sudut hati saya rasa dia adalah memang orang yang humble. Iya. Dan bagus. Saya rasa itu memang ciri khas kamu, Dil. Iya. Ciri khas kamu dan kamu kena kekalkan walau dimanapun kamu berada. Thank you Bang. Saya merasa terhormat itu. Saya merasa tersanjung sekali. Dan bagi saya Dil, yang pernah bekerja dengan kamu dan daripada mula datang kamu ke sini sampailah besok sebenarnya dia terbang guys dalam podcast ini. Saya tidak apa yang banyak mau saya cakap Dil. Saya rasa kamu sangat luar biasa. Bukan saja sebagai pemain sepak bola, karakter Sadil Ramdhani itu sangat luar biasa. Kami yang berlegar-legar dalam pasukan itu sendiri, bila cerita Sadil itu, bila menyebut nama Sadil pasti tersenyum. Kamu itu macam karakter anak nakal yang tetap akan disayang di mana-mana pun. Kalau Abang Johan kamu tanya, mesti dia macam, "Hei, pening aku jaga Sadil ni." Tapi kelucuannya itu membuat macam yang, "Mana Sadil ya?" Masih mencari. Begitulah karakter kamu yang adik yang sentiasa macam yang disayangi, yang dicari, di mana dia ni ya. Begitu jadi juga lincah kamu di atas padang itu di bawahnya. Membuatkan kerja macam Abang sendiri dari segi media dan marketing, membuat kerja Abang sangat-sangat senang. Saya boleh cakap Tora, kawan-kawan yang lain, apabila menginterview banyak-banyak pemain Sabah, Sadil Ramdhani punya ayat-ayat itu paling senang diguna pakai untuk dijual dan sebagainya. Dan ayat-ayat dia itu dari hati, bukan yang dibuat-buat ataupun dicari-cari. Tak tahulah, mungkin ini memang Indonesia punya thing kali ya. Memang kalau berbicara itu daripada hati. Itulah Sadil Ramdhani. Dan apa lagi? Sambil-sambil tu bang, sebelum kita dengar dia kata-kata dia, kita mau dengar waktu dia bercakap sambil-sambil ni ada dia anunya. Yes, betul Bang. Dimanapun kamu pergi Dil, siapapun pasukan kamu, terbang kamu di mana, kamu tetap sebahagian daripada Sabah FC dan negeri ini sendiri. Saya rasa ramai penyokong-penyokong di luar sana akan cakap benda yang sama. Terima kasih Sadil Ramdhani. 5 tahun lah saya boleh cakap cukup luar biasa. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tapi hormat sama kamu. Saya merasa terhormat. Saya mungkin juga bisa meminta sesuatu lah. Saya mungkin pertama-tama juga berterima kasih. Sampai sekarang ini mungkin nama saya selalu disebut di Kota Kinabalu dan negeri Sabah tentunya. Itu pun tidak luput dari manajemen Abang, official Tora Bola juga, media Abang semenjak kita sama-sama. Saya sangat bersyukur juga di saat kita masih sama-sama Bang, karena kenapa? Di saat kita masih sama-sama, nama saya harum berkat apa yang Abang sampaikan di media, di podcast, atau mungkin sama orang lain atau sama keluarga begitu. Saya merasa tersanjung, merasa merasa berterima kasih karena tidak semua orang bisa memperlakukan saya seperti itu. Karena kebanyakan orang kan menganggap saya itu adalah anak yang sangat bandel ya. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan itu. Saya hanya berusaha menjadi diri saya sendiri. Makanya dari itu saya berterima kasih. Saya jujur, dalam hati saya betul-betul tidak ada habisnya berterima kasih sama Abang Tora Bola, sama Bang Faris, karena berkat Abang nama saya itu besar sampai saat ini. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Dil, satu lagi. Terima kasih kepada kami berdua sudah. Terima kasih kepada negeri Sabah, penyokong-penyokong Sabah daripada hati Sadil Ramdhani, silakan. Dan manajemen dan sebagainya. Saya berterima kasih juga kepada manajemen Sabah dan jajarannya, pemain, head coach yang pernah bersama Sadil dan sekarang bersama Sadil juga. Sadil berterima kasih banyak atas apa yang menjadi ilmu yang diberikan kepada Sadil. Sadil betul-betul sangat berterima kasih
dan menjadi modal buat Sadil untuk kedepannya. Dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kalian semua dalam kesehatan dan kesuksesan. Hormat buat saya. Penyokong? Tentunya yang istimewa itu buat penyokong negeri Sabah. Terima kasih atas dukungannya selama mau hampir 5 tahun di sini. Berkat kalian saya bukan siapa-siapa. Berkat kalian pun juga saya bisa mempunyai nama yang sangat bisa diingat di kota Kinabalu ini, negeri Sabah. Intinya saya sangat merindui negeri Sabah. Dan ya itu, sampai jumpa di lain waktu. Saya berharap siapapun yang ada di tim Sabah FC, kalian bisa dukung dengan sepenuh hati, karena ini bukan tentang pemain tapi tentang lambang Sabah FC. Terima kasih buat semuanya. Pergi Dil, terima kasih Dil akan merindui thank you Sadil very much, Ramdhani. Sebelum kita melabuhkan tirai, Yes. bolehkah untuk kau Betul. apa tahu secara eksklusif ini gambar yang diambil oleh Flanagan Bainon, Yes. antara cameraman kita di awal-awal dulu, videographer kita yang ada di belakang sini sekarang ini. Antara yang top dunia juga. Top bumi. Top bumi di sini Bang. Di Top sini. bumi. Di sini merah Dil. Iya Dil. Silakan Sadil Ramdhani. Ini akan di frame lagi 20 tahun, harganya 20.000 ringgit. Oke. Terima kasih Top Bumi Mantap. daripada Top Sadil Bumi. Ramdhani. Oke. Betul. Alright. Oke. Dan daripada kami kepada Sadil, Iya. baju eksklusif ini. Kalau di mana-mana kamu pakai, ingat. Ini di mana-mana pun kamu pakai. Terima kasih banyak. Terima kasih Dil. Top Bumi. Tuh Bang. Guys, kau apa tahu melabuhkan tirai di sini untuk episode yang agak emosi ini. Jangan nangis Dil. Yang agak emosi ini, sukses untuk Sadil Ramdhani. Kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Kau apa Sampai tahu? jumpa semuanya. Kau apa tahu? Kau apa tahu? Kau apa tahu?